Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas 2C akan mempresentasikan mengenai alur pengelolaan rekam medis manual. Kelompok kami terdiri dari Afifah Puri Agesti, Rida Al-Yakifari, Revalina Yusdiandini, Yarsinta Utami, Kristina Tania Agustin, dan Sisilia Nila Ajrotunaya. Materi ini penting karena rekam medis merupakan dokumen hukum sekaligus sumber informasi medis yang wajib dikelola secara profesional. Walaupun sekarang sudah banyak rumah sakit yang menggunakan sistem elektronik, rekam medis manual masih banyak dipakai di berbagai fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami alur, resiko, serta cara pengendalian dalam pengelolaan rekam medis manual. Rekam medis manual adalah pencatatan data pasien yang dilakukan dengan media kertas. Sistem ini tergolong sederhana dan mudah diterapkan, terutama di fasilitas yang belum menggunakan komputerisasi. Namun, sistem manual memiliki banyak kelemahan. Misalnya, berkas rawan hilang, sulit dibaca karena tulisan tangan, memerlukan ruang penyimpanan yang besar, dan resiko kebocoran data. Karena itu, diperlukan alur pengelolaan yang baik, mulai dari pendaftaran, pengisian, penyimpanan, retensi, hingga pemusnahan. Selanjutnya adalah tahap pendaftaran pasien. Proses pertama adalah pendaftaran pasien. Di tahap ini, data pasien dicatat dan diberikan nomor rekam medis. Risiko yang dapat muncul antara lain data pasien ganda, identitas tidak lengkap, nomor rekam medis tidak konsisten, antrian panjang, atau berkas sulit ditemukan. Untuk mengendalikan risiko ini, perlu adanya SOP yang jelas, penggunaan nomor rekam medis yang unik dengan sistem indeks, checklist verifikasi identitas menggunakan dokumen resmi seperti KTP, KK, atau BPJS, serta pelatihan bagi petugas pendaftaran. Supervisi dan audit juga diperlukan agar proses berjalan sesuai aturan. Selanjutnya adalah tahap pelayanan dan pengisian rekam medis. Pada tahap ini, dokter maupun perawat menuliskan hasil anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, dan tindakan medis di lembar rekam medis. Resiko yang sering muncul yaitu tulisan tidak terbaca, data tidak lengkap, pengisian dilakukan terlambat, koreksi data tidak sesuai prosedur, hingga kebocoran data pasien. Dokumen juga bisa tercacar atau rusak. Untuk mencegah hal tersebut, rumah sakit perlu memiliki SOP pengisian rekam medis, checklist kelengkapan dokumen, audit mutu, serta formulir yang sudah distandarkan. Edukasi tentang kerahasiaan data juga sangat penting, disertai sanksi disiplin bila terjadi pelanggaran. Selain itu, tinta permanen wajib digunakan agar catatan tidak mudah hilang. Setelah pelayanan selesai, rekam medis dikembalikan ke unit rekam medis untuk disimpan. Penyimpanan biasanya dilakukan di rak atau lemari khusus sesuai sistem indeks yang digunakan. Namun, ada resiko seperti berkas hilang, salah penempatan rak, kerusakan fisik akibat rayap, lembab atau sobek, overload penyimpanan itu sering terjadi, serta akses yang tidak terkontrol. Untuk mengendalikan ini, digunakan sistem indeks seperti terminal digit atau serial number, folder dengan kode warna, serta ruang penyimpanan yang kering dan aman. Petugas filing harus terlatih, dan monitoring kerapihan arsip dilakukan secara rutin. Berikutnya adalah tahap retensi rekam medis. Retensi adalah kegiatan memisahkan rekam medis berdasarkan masa simpan sesuai aturan dari Kementerian Kesehatan. Dengan adanya retensi, berkas rekam medis bisa dikelola dengan baik antara yang masih aktif dan yang sudah inaktif. Rekam medis aktif tetap digunakan untuk pelayanan pasien, sedangkan rekam medis inaktif dipisahkan agar tidak memenuhi ruang penyimpanan. Namun, ada beberapa risiko yang sering terjadi pada tahap retensi ini, antara lain, salah menentukan masa simpan, sehingga rekam medis yang seharusnya masih dipertahankan justru dimusnahkan. Arsip penting ikut terbuang atau hilang. Terjadi penumpukan berkas ketika ruang penyimpanan penuh, tidak adanya daftar arsip atau retensi yang jelas. Kehilangan data pada saat proses sortir atau pemilahan. Untuk mencegah risiko tersebut, dilakukan langkah-langkah pengendalian, yaitu mengacu pada pedoman retensi resmi dari Kemenkes, membuat checklist dan register arsip retensi agar data tetap terkontrol. Supervisi langsung oleh kepala unit rekam medis saat proses retensi. Melakukan pemilahan dan labeling yang jelas sebelum retensi dilakukan. Dan yang terakhir, melakukan digitalisasi arsip penting sebagai backup bila diperlukan di kemudian hari. Dengan adanya retensi yang teratur dan sesuai aturan,
maka pengelolaan rekam medis akan lebih efektif, ruang penyimpanan lebih efisien, dan keamanan data pasien tetap terjaga. Pada tahap terakhir, yaitu pemusnahan rekam medis, berkas pasien yang sudah habis masa simpannya tidak boleh lagi disimpan. Rekam medis ini harus dimusnahkan agar tidak menumpuk dan untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Prosesnya, rekam medis yang sudah kadaluarsa dibuatkan berita acara terlebih dahulu, kemudian dimusnahkan dengan cara yang aman. Metode yang biasanya dilakukan antara lain shredding atau penghancuran kertas dengan mesin pencacah, insinerator atau dibakar dengan alat membakar khusus, maupun daur ulang dengan standar keamanan tertentu. Namun, ada beberapa resiko yang dapat muncul dalam tahap ini, yaitu data pasien bisa bocor sebelum dimusnahkan, pemusnahan tidak tuntas sehingga masih ada bagian dokumen yang bisa terbaca, tidak dibuatnya berita acara resmi, dokumen dimusnahkan tanpa izin dari pihak berwenang, bahkan ada potensi penyalahgunaan dokumen sebelum dihancurkan. Untuk itu, perlu adanya pengendalian, antara lain menyusun dan menjalankan SOP pemusnahan rekam medis yang tertulis. Proses pemusnahan dilakukan dengan pengawasan langsung pejabat berwenang, menggunakan metode pemusnahan yang aman seperti shredding, incinerator, atau daur ulang aman, membuat berita acara resmi yang ditandatangani, menyimpan catatan dalam bentuk logbook pemusnahan sebagai bukti hukum bila suatu saat diperlukan. Dengan penerapan langkah-langkah ini, maka proses pemusnahan dapat dilakukan dengan benar, aman, serta tetap menjaga kerahasiaan data pasien. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rekam medis manual masih memiliki risiko yang cukup tinggi, mulai dari kehilangan, kerusakan, kebocoran, hingga kesalahan retensi dan pemusnahan. Karena itu, diperlukan pengendalian yang ketat melalui penerapan SOP, menggunakan checklist, kode warna, pelatihan petugas, serta pengawasan berkelanjutan. Kita juga harus selalu ingat bahwa rekam medis bukan sekedar catatan medis biasa, tetapi juga dokumen hukum yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, rekam medis harus selalu dijaga secara profesional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.